Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, berikan kekuatan, termasuk kesempatan kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kajian pembahasan kita pagi hari ini kita melanjutkan. Pagi hari ini kita sampai pada bab adab al-libas. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan kepada Allah, pada Rasulullah, pada seluruh Nabi dan Rasul, pada seluruh ahlul bait keluarga beliau, seluruh sahabat, para rasyidin dan seluruh sahabat, para ulama, guru-guru kita, khususnya pengarang kitab ini Al-Imam Al-Ghazali dan kitab Maraqil Ubudiyah Imam An-Nawawi dan beberapa kitab lainnya kita jadikan sebagai acuan dalam pembahasan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini pada pekan yang lalu ini kitab namanya Bidayatul Hidayah ya. Jadi rangkaian Maraqil Al-Ubudiyah ini syarahnya, tanjakan-tanjakan untuk mendapat hidayah dari Allah. Kalau yang lalu kita bicara tentang adab al-istiqaz minan naum, ya, adab ketika bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur, nah baru kita memakai pakaian. Nah, ini bab al-libas. Jadi bab mengenai memakai pakaian. Ya. Qala musannif rahimahullah taala, "Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtisal awamirillahi ta'ala fi sitri auratika wahdar ay yakuna kasduka min libasika min ra'atal khalqi fatahsar." Ya. Artinya kalau kamu memakai pakaianmu, maka panwi bihi imtitsara awamirillahi ta'ala. Ya, maka niatkanlah. Jadi yang pertama harus diperbaiki itu, dipasang baik-baik. Ketika kita memakai pakaian adalah niat. Ya, sebagaimana niatnya kalau kita khususnya kalau ibadah ya, misalnya sholat, nah itu kan memang niatnya. Maka termasuk juga kalau kita memakai pakaian, maka yang pertama harus diperhatikan baik-baik itu niatnya. Kita memakai pakaian itu dengan niat imtisal awamirillahi ta'ala. Jadi niatnya adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu. Wahdar, ya hati-hati. Jangan sampai ayyakuna kasduka min libasika min lubus libasika ya mura'atal khalqi. Jangan sampai ketika memakai pakaian niatmu itu adalah untuk ya mura'at, artinya ria. Ya, supaya orang lain memuji-muji saya, pakaiannya sangat bagus, pakaiannya mewah, pakaiannya itu jangan. Itu hindari itu ya. Karena kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu akan pasti rugi. Ya, kalau dalam kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya ini,
adalah fatahlika. Artinya ya kalau kamu rugi kamu binasa. Sehingga kalau niat yang seperti ini kita memakai pakaian, maka ya pahala yang kita dapat pada waktu sholat dan ketika termasuk pada waktu kita bangun dari tidur dengan membaca, memulai dari kalimat thayyibah, kalimat tauhid, termasuk doa yang kemarin kita sudah bahas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita dapat pahala. Nah, termasuk ketika kita memakai pakaian dengan niat seperti ini, ya maka kita juga mendapatkan pahala. Jadi boleh dikata sebagai orang yang beragama, orang beriman, hampir tidak ada celah dalam hidup kita ini, baik yang kita tutur katakan ataupun dalam sikap dan perbuatan yang tidak mengandung nilai kebaikan. Semuanya adalah nilai kebaikan dan semuanya adalah pahala. Cuma itu tadi tergantung pada niatnya itu. Jadi kita memakai pakaian itu bukan perbuatan dunia sebenarnya, tetapi perbuatan dunia, tapi karena dia termasuk alat, ya, karena kita tidak bisa beribadah dengan baik kalau tidak ada pakaian. Maka ketika kita memakai pakaian juga harus ya perbaiki niatnya, jangan salah ya, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Ya, jadi pakaian itu membawa juga nilai kebaikan dan pahala akhirat. Ya, tapi kalau salah niatnya, maka itu kita akan rugi. Ya. Nah, penjelasan selanjutnya dalam kitab ini, amma law kasatta bilubus thiyabi wa na'li wa nahwi dzalik ayyakuna laka ta'zimu indan nas, ya, au mahabbatun indal masyayikhi wal a'imma. Ya. Kalau niatmu ketika memakai pakaian, ya, kalau ini sarannya ya Imam An-Nawawi, atau memakai sandal lah, dan semacamnya lah, pokoknya pakainya lah. Kalau kita ini kan pakai kopiah misalnya ya, pakai baju, sandal dan seterusnya. Kebetulan disebutkan di sini baju dan sandal, tapi intinya pakaian. Kalau niatnya itu untuk ta'zim, ya, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, ya, terutama kepada ya guru-guru kita misalnya, ya. Jadi misalnya contoh ada pertemuan, nah macam inilah nih, ada pengajian-pengajian. Kita niatnya tadi itu menutup aurat, karena itu fungsi utama dari pakaian diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah menutup aurat, dan menutup aurat itu perintah Allah. Maka ketika itu kita niatkan, maka kita sudah mendapatkan pahala. Nah, ketika kita juga di dalam memakai pakaian itu ada niat sebagai bentuk ta'zim. Ya, karena kalau kita datang ke majelis, kita ketemu guru, kita ketemu ulama, kita ketemu, kan tidak layak lah kita sembarangan pakaian. Jadi ketika kita memakai pakaiannya supaya guru kita merasa nyaman melihatnya, itu tidak apa-apa. Itu bukan riya. Apalagi bentuk ta'zim, penghormatan kepada manusia. Nah, tahu ingin ya supaya mahabbah indah syekh. Jadi syekh guru-guru kita juga senang ya sama kita. Termasuk ya orang-orang tua. Artinya sesama manusia itu penglihatan dan penilaiannya tidak berburuk sangka ya. Kalau kita sembarang memakai, nanti orang lain macam-macam penilaiannya. Jadi bahan apa itu ya? Ya, diomongin lah gitu ya. Kalau bahasa hari ini kan dibully dan segala macam. Yang penting jangan berlebihan, itu aja. Jadi itu masih dalam kategori dibenarkan ya, jadi bukan riya ya, kalau kita bentuk ta'zim ya. Nah, tentu nanti pakainya seperti apa ya ya termasuk, karena pakaiannya kan bagian dari budaya ya. Jadi sama dengan kalau macam kita ini kan, ini apa namanya, baju gamis ya, ini salah satu yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Tapi kalau dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia, maka ada pakaian-pakaian yang memang juga berlaku untuk di daerah kita, dan itu tidak apa-apa. Ya, macam inilah apa sekarang ini baju kita nih, koko, ya baju koko ya, baju koko. Ada juga baju yang sampai sini, ya, itu tidak apa-apa. Termasuk pakaian jas, jas. Ya, pokoknya pakaian lah, ya yang memang layak. Karena pakaian jas, pakaian batik itu termasuk, ya, karena itu bagian dari bentuk pemuliaan, ya, penghargaan kepada orang-orang yang memang kita ta'zim misalnya, ya. Kalau di tempat saya itu, kalau lebaran itu orang pakai ini jas, pakai jas, itu pakai jas. Ya, kalau lebaran, jadi hampir sama dengan orang kalau pergi nikahan itu pakai jas. Gitu. Itu bentuk penghargaan itu. Walaupun sholat id itu sunnah, tapi bentuk penghargaannya luar biasa. Karena Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada orang-orang, pokoknya pergi sholat id, pergi sholat id. Termasuk yang disuruh itu orang perempuan yang lagi sedang haid. Itu menandakan bahwa itu penting sekali. Karena di dalamnya ada nilai syiar, ya, dan nilai kebersamaan. Nah, jadi pakaian juga diberi perhatian oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, termasuk wa nashri ilmi wa haddin nasi 'alal ibadati, ya, la li syarafi nafsika, ya, min aisu hiya wa la li dunya. Nah, termasuk pakaian, ya, dengan niat tadi itu, ya, untuk pergi belajar, untuk pergi menyebarkan ilmu, untuk mendorong orang lain untuk bisa termotivasi melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Jadi kalau kita pergi keluar memakai pakaian yang baik dengan niat, ya, supaya orang lain juga termotivasi untuk, ya, mendorong semakin bagus ibadah. Kan kalau pakaian nyaman, apalagi pakai parfum minyak wangi yang tidak berlebih-lebihan, itu kan lebih asik, ya, lebih tenang hati, jiwa, pikiran kita beribadah. Itu tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Yang penting intinya, ya, jangan hanya untuk diri kita, ya, untuk supaya dilihat, ya, supaya macam-macam lah niatnya, gitu ya. Nah, kalau itu kamu lakukan, maka la sara dzalikal amru khaira. Itu termasuk satu khair, kebaikan, ya. Wa sara fi hukmi amalil akhirah. Dan ini termasuk niat-niat seperti ini masih masuk dalam kategori amalan akhirat. Jadi tidak apa-apa, ya. Lianna hadhihi niat mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi babir riya. Sama sekali tidak masuk dalam kategori riya, karena ini niat-niat yang bagus. Jadi tidak apa-apa, itu boleh, ya. Jadi itu intinya niat pada waktu kita memakai pakaian itu, ya. Apalagi dalam konteks hari ini, ya, ini kata Imam An-Nawawi, ya. Al-maksud min dzalikal amr al-hura, ya, yang penting niatnya itu tadi itu yang baik, ya. Ya. Kama qala al-Ghazali wa qala ba'duhum wa yanbaghi an yakuna al-ulama wa talibul ilmi bi zamanina hadza ahsan thiyaban wa adad Muhammad, ya. Apalagi dalam konteks hari ini, kata Imam ini sebagai ulama, pada waktu sekarang itu lebih layak, ya, memakai pakaian terbaik, ya, pakaian, bahkan kalau memakai surban imamah itu sebanyak agak besar, azam, ya, termasuk melonggarkan ini lengan, ya. Jadi itu ada, tapi ini beda-beda, ya. Jadi ada pakaian itu longgar itu. Kalau ini kan pakai apa namanya ini, ada kancingnya, ya. Jadi beda-beda sih. Kata beliau ini adalah supaya berbeda dengan orang-orang yang lain, terutama orang-orang, mohon maaf kalau sini kan dikatakan minal juhala, ya. Jadi supaya kita berbeda dengan orang-orang
yang bodoh. Ai ya liakunal ilmu qawiyan aziman, supaya menunjukkan bahwa orang yang pantas memakai pakaian itu adalah orang yang punya ilmu sehingga menjadi sebuah kekuatan dan ya keagungan. Jadi ini yang pernah dicerita guru saya dulu waktu masih kecil ngaji, bahwa kalau di ulama di Timur Tengah memang ada pakaian-pakaian khas yang kelihatan dari pakaiannya itu. Oh ini alim, ini mufti, ini. Nah, ada hal yang menarik tahun lalu saya ke Sanggau pada waktu MTQ. Saya masuk ke dalam keraton di Sanggau itu. Keraton apa namanya di Sanggau lagi? Jadi di Sanggau itu saya melihat ada manuskrip Al-Quran. Itu abad keberapa, udah lebih 100 tahun itu, mungkin hampir 200 kalau nggak salah. Yang kedua, di situ ada foto-foto berjejer para ulama dengan pakaian kebesaran masing-masing. Nah, kebetulan ada kawan saya yang kenal karena pernah belajar di Mesir. Langsung dia tahu, wah ini mufti nih. Karena di situ ada ulama dari Mesir, ada dari Suriah, ada dari Mekah. Itu di Sanggau itu. Sanggau. Itu kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 1920-an lah. Nah ini menarik juga yang namanya dokumentasi itu, karena dari situ kita akan tergambar ternyata sekitar tahun 1920-an ulama-ulama Timur Tengah itu sudah berinteraksi dengan tokoh pemuka agama, ulama dan masyarakat kita di Kalbar, khususnya di Sanggau. Sanggau itu Islam cuma 30-35%. Tapi interaksinya dengan ulama Timur Tengah itu sudah terjalin dengan baik. Itu hal yang sangat positif. Termasuk kalau baca sejarah di Telupake Dai itu, di Masjid Batu, namanya Masjid Nasrullah, itu dibangun 1926. Itu dalam sejarahnya, itu ulama-ulama dari Madinah, dari Mekah, kadang-kadang datang situ sampai berbulan-bulan, terutama di bulan Ramadan, beliau-beliau ulama dari Mekah memimpin sholat tarawih. Padahal itu dari sini ke sana itu luar biasa. Sekarang ini masih jauh, apalagi zaman dulu. Nah, itu kalau artinya kita membayangkan bagaimana semangat menyebarkan agama dan dakwah pada orang-orang terdahulu. Nah, itu gunanya sejarah, karena bisa memotivasi kita bahwa orang-orang dulu datang. Nah, yang saya cerita tadi ini karena tergambar dari pakaiannya itu, orang sudah bisa menilai, oh ini bukan orang sembarangan ini. Termasuk anunya itu, kan kalau di Mesir itu agak tinggi itu, ada warna-warna di atas, beda-beda. Ya, saya kira ulama-ulama India juga kan beda-beda anunya itu, songkonya itu beda-beda. Nah, jadi sekali lagi pakaian ini sebenarnya adalah wasilah, ya, sarana, bukan tujuan. Makanya karena sarana sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga wajar kalau terjadi perbedaan cara dan bentuk model pakaian. 2019 karena di Bogor saya diikutkan dalam merevisi terjemahan Al-Quran Kementerian Agama, termasuk merevisi tentang rasamnya, itu rasam penulisan mushaf Al-Quran itu. Jadi saya di bidang terjemahannya. Jadi pada waktu menulis rasam itu diundang banyak ulama dari berbagai negara, termasuk dari Madinah, dari Mekah, dari Suriah, dari Timur Tengah banyak diundang untuk merumuskan tadi itu merevisi tentang rasam yang Al-Quran yang kita pakai di Indonesia. Nah, ternyata ulama-ulama dari Mekah, Madinah itu malah pakai jas, tidak pakai kopiah. Saya ini ulama, ini dari Madinah ini, dari Mekah. Jadi pakai jas, tidak pakai kopiah. Nah, selama ini kan kita bayangkan itu, kalau ulama Al-Quran, ulama mushaf ini mereka datang tuh dengan jubah pakaian, kan gambarannya gitu tuh. Nah, yang lain lagi itu ulama Suriah, saya beda, tidak seperti yang pada umumnya kita lihat. Itu beda-beda. Nah, tapi ini sekali lagi menggambarkan bahwa ya itu tadi karena pengaruh budaya, ya. Tapi niat utamanya adalah menutup aurat. Itu yang kata kunci, ya. Itu kata kuncinya. Jadi di dalam Al-Quran, ya, karena ini tadi niatnya adalah untuk intisal awamirillahi ta'ala,
menegakkan dan melaksanakan perintah Allah itu niat yang paling utama. Maka apa diperintahkan Allah ketika memakai pakaian? Ini ayatnya di surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Jadi wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu libasan pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum. Ya, untuk menutupi auratmu. Nah, itulah tujuan utamanya itu. Ya, jadi kita laki-laki dan termasuk perempuan itu yang paling utama, menutup aurat. Ya, nah, warisan itu ada dua dalam ayat ini ya. Jadi yang kedua warisan ini bukan warisan, risa itu artinya bulu. Nah, apa yang dimaksud di bulu yang dimaksud di sini adalah dulu pada zamannya adalah bulu ini adalah bagian bahan-bahan yang dipakai untuk menghias diri. Ya, kalau arti yang kita dimaksudkan ini adalah supaya tampak kelihatan indah. Nah, itu maksudnya. Jadi pakaian selain untuk fungsi utamanya menutup aurat sesuai ketentuannya, yang kedua supaya kelihatan indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Jadi Allah itu adalah sangat maha indah dan Allah mencintai hal-hal yang indah. Maka ketika kita memakai pakaian yang di dalamnya ada unsur keindahan, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kata kuncinya jangan berlebih-lebihan. Gitu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, apalagi kalau perempuan, ya jangan, karena nanti salah paham lagi orang. Apalagi sekarang zamannya apalagi mana nih? Selfie, masuk TikTok, masuk itu. Ya, kan biasa tuh ada sebelum ke kondangan itu, itu foto dulu atau video dulu, baru berangkat ke undangan. Nah, orang tahu, ada lagi acara. Jangan berlebihan ya. Tapi kalau sekedar yang tadi ini untuk menambahkan, ya kecuali kalau iklan ya, lain ceritanya kalau itu dagangan untuk iklan. Tapi intinya dipesankan yaitu adalah yuwari sawatiku, untuk menutup aurat. Warisa. Nah, kata risa inilah yang ada tambahannya itu selain untuk menutup aurat juga sebagai ya perhiasan ya, yaitu supaya tampak kelihatan indah dan nyaman ya. Tapi yang menarik dalam ayat ini ada kalimat terakhir, walibasut taqwa dzalika khair. Nah, itu. Jadi pakaian takwa itu yang lebih baik. Ya, jadi pakaian yang tampak di luar ini adalah pakaian jasmani. Itu penting karena itu syariatnya. Ya, karena ya syariat tadi menutup aurat dan supaya kelihatan indah. Tapi ada pakaian rohani ini. Itu jangan sampai pakaian jasmaninya kita jadikan nomor satu utama, lalu pakaian batinnya ini yang terabaikan. Jangan. Maka itulah ditegaskan, walibasut taqwa dzalika khair. Itu. Jadi tetap itu. Jadi dua-duanya lah, hati dijaga, tapi juga penampilan juga tetap terjaga dengan baik. Ya, maksudnya terjaga niatnya dan juga terjaga penampilannya tidak berlebihan. Di dalam surat yang sama Al-A'raf 31 juga ada ayatnya, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ini. Jadi wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah pakaianmu yang indah inda kulli masjidin, pada setiap memasuki masjid. Nah, jadi kalau melihat terjemahannya, maka memang salah satu adabnya ketika kita masuk masjid ya memakai pakaian yang indah lah, pakaian yang baik gitu ya. Jangan pakai sembrono. Ya kecuali kalau tukang lagi ngerjakan di masjid, ya mungkin pakaiannya sesuai dengan pakaian tukang. Tapi kalau pakaiannya ya masuk masjid sebaiknya pakaian. Ya. Tapi yang penafsirannya, kalau ini kan terjemahnya dan ini yang dipahami secara umum. Tapi kalau tengok tafsir ayat ini, terutama tafsir Ibnu Abbas itu
ada satu kumpulan tafsirnya namanya Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Apa tafsirnya? Khudzu zinatakum, ambillah pakaian yang indah. Pakaian indah maksudnya ini adalah pakaian menutup aurat. Itu tafsirnya. Dan itu juga disebutkan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti ya. Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang dimaksud dengan khuzinatakum ya, memakai pakaian indah itu adalah menutup aurat. Nah, jadi pakaian yang terbaik, pakaian yang indah hakikatnya adalah pakaian yang bisa menutup aurat, baik aurat bagi laki-laki maupun aurat bagi perempuan. Inda kulli masjidin, ya, setiap masuk masjid. Tafsirannya menurut Ibnu Abbas yang kemudian dikutip oleh banyak para ulama, masjid yang disebut di dalam ayat ini tapi yang dimaksud adalah sholat. Jadi inda kulli masjidin maksudnya itu inda kulli sholatin. Ada dua bentuk ibadah yang sering disebutkan para ulama tafsir ketika menguraikan ayat ini, yaitu inda kulli sholatin wa tawafin, tawaf. Ya, karena tawaf dengan sholat itu sama. Innama at-tawafu as-salatu. Sesungguhnya tawaf itu adalah salat. Ya, karena ini ayat turun mempertegas ya sekaligus ya meluruskan kesalahan praktek yang dilakukan orang-orang terdahulu. Kalau mereka tawaf ya, kalau laki-laki kan tawafnya pada siang hari itu telanjang. Telanjang. Karena dianggap pakaian ini cara pandangan mereka orang-orang jahiliyah dulu, pakaian melekat dalam diri ini kan kotor. Maka supaya kita beribadah di sisi Tuhan dengan cara bersih, tidak ada kotoran, maka dia telanjang. Ya. Kalau perempuannya juga telanjang, tapi pada waktu malam. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian ditegur dengan turunnya ayat ini mempertegas bahwa Islam tidak begitu. Masa telanjang? Nah, bagus. Nah, maka inilah yang diturunkan ayat ini ya. Maka itulah disebutkan inda kulli masjidin, maksudnya inda kulli sholatin. Jadi masjid disebut tapi yang dimaksud adalah fungsinya. Inilah salah satu kaidah tafsir di dalam kaidah tafsir majazi namanya. Jadi bendanya yang disebut oleh Al-Qur'an tapi sesungguhnya yang dimaksud adalah fungsinya. Ya, karena fungsi utama masjid adalah tempat sujud, yaitu tempat sholat. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau aurat, saya kira kita sudah sangat maklum ya. Kalau aurat laki-laki, ya tentu terutama ini harus selama. Fa inna ma tahta surati la rukbatah, ya rukbatihi minal aurati. Jadi antara pusat ini sampai ke bawah lutut, antaranya itulah aurat, itulah yang harus dijaga, Maka yang bagus itu kalau ada pakaian, ya pakaiannya lah di bawahnya lutut itu udah aman itu. Tapi kalau celana pendek itu jangan ya, karena itu termasuk tidak indah ya, tidak indah dalam pandangan syariat. Ya, minggu lalu saya memberikan materi untuk pelatihan imam. Salah satu harus yang dijaga, jangan sampai setelah imam pergi lari-lari subuh, lari-lari pagi pakai celana pendek. Jangan. Ya. Apalagi seorang imam, seorang khatib ikut judi online, itu jangan itu rusak. Ya, baik pribadinya rusak juga. Apalagi kalau pakai imam madzhab, kalau salah Imam Ahmad bin Hanbal, itu seorang fasik itu tidak boleh baca khutbah. Khutbah itu tidak sah. Termasuk tidak sah imam kalau seorang fasik. Nah, orang kalau judi online pakai baik ya, bukan hanya judi online. Judi apapun namanya, kalau judi tetap dosa. Dan itu tidak boleh jadi imam. Nah, termasuk cara berpakaian. Jadi harus dijaga baik-baik. Itu yang jaga aurat. Ya, jadi termasuk kalau perempuan saya kira udah kita maklum. Ya, kecuali wajah dan tangan. Tapi yang mau disampaikan dalam penjelasan selanjutnya ini dalam adab al-libas, memakai pakaian itu
selain menjaga semua ketentuan dan aturan yang berlaku dalam agama sebagai bagian dari perintah, dan itulah namanya menjaga niat pada waktu maka pakaian adalah ya ikut juga berdoa. Ya, apa doanya? Nah, kalau ini disebutkan Imam An-Nawawi, wa an Sa'id bin Malik bin Sinan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labitha thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu. Nah, ini jadi ada satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memakai pakaian baik qamis ya atau pakaian lain atau termasuk pakaian sorban, bila membaca Allahumma inni as'aluka min khairihi ya wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan bagi orang yang memakainya. Jadi kebaikannya ini artinya pahala ketika orang memakai kita mendapatkan dari situ. Wa a'udzubika min syarrihi. Jadi aku memohon kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada dalam pakaian, wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan yang ada dalam pakaian. Ya, bagi orang yang memakainya. Ya. Kalau ini hadis ini saya cek di itu. Ya, beda-beda redaksinya. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Ya, Abu Daud. Cuma bunyinya idza stajadda sauban sammau bismi imamatan aw qamisan aw ridayakun Allahumma lakal hamdu anta ya kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya, kalau ini kan wa khaira ma huwa lahu. Ya, tapi itu maknanya sama. Jadi kebaikan yang ada dalam pakaian itu dan kebaikan apa yang untuk dibuatnya. Maksudnya tujuan dibuatnya pakaian itu. Jadi artinya kita terpelihara, selalu ingat untuk terjaga dan terpelihara untuk ya menutup aurat, karena menutup aurat itulah tujuan utama dibuatnya pakaian itu. Tapi keburukan yang ada di situ dan keburukan untuk diciptakannya adalah ketika kita melanggar. Jadi ketika kita memakai pakaian lalu kemudian tidak menutup aurat sebagaimana diperintahkan agama, maka itulah keburukannya. Maka itu kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka ada dua yang terpadu di sini. Pertama, kita membaca doa ini melalui ucapan, tapi juga praktiknya. Jangan sampai kita membaca doa ini meminta kebaikannya, tapi prakteknya malah justru terbalik. Jadi dua-duanya. Dengan membaca doa pada waktu memakai pakaian seperti ini, maka itu artinya pakaian yang kita pakai adalah memberi andil untuk pundi-pundi amal kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita ini. Ya, ada lagi hadis dikutip Imam An-Nawawi, Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labitha thawban jadidan. Ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, siapa yang memakai pakaian yang baru. Ya, ini tadi sama ya, jadi kalau kita memakai pakaian baru, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka baca alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan ya pakaian yang saya pakai ini. Jadi Allah yang memakaikan pakaian kepada kita dan Allah memberikan rezeki kepada kita min ghairi haulin, yang kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Nah, siapa yang baca doa seperti ini, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Kalau dalam hadis lainnya itu ada disebutkan wa ma ta'akhkhar. Ada tadi malam saya baca. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu kalau kita baca doa ketika memakai pakaian, terutama ayat ini wa ma ta'akhkhar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi diampuni juga dosa-dosa yang akan datang. Ya, maksudnya itu diampuni, kan mana mungkin diampuni dosa belum dilakukan. Maksudnya itu Allah menjaga kita supaya tidak terlalu gampang
tidak terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran dalam agama. Itu yang disebut. Ya, jadi itu. Jadi alhamdulillahilladzi kasani hada, maksudnya hada tauba, pada hada tauba wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu hadisnya itu. Jadi itu salah satu doa ya. Kalau dalam hadis ini digabung doa setelah memakai pakaian. Man akala ta'aman tsumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqni min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau kita selesai makan ya, itu dibaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am ya wa razaqni min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, kalau kita baca itu Allah mengampuni dosa kita. Jadi kita berkumpul silaturahmi, ketemu, berjabat tangan, itu sudah diampuni. Jadi hampir tidak ada detik ya dalam sikap perbuatan kita lakukan ini kecuali Allah mengampuni dosa dan memberikan nilai tambah bentuk kebaikan pahala. Nah, inilah kelebihannya orang muslim. Maka seluruh hidup kita sebenarnya yang penting niatnya baik dan benar, itu semua bernilai kebaikan. Nah, inilah rahmat Allah kepada kita. Ya, jadi tapi kalau tidak ada niatnya ya bau dunia semata ya. Saya kira ini yang kita sampaikan pagi hari ini, banyak tambahan terutama dari kitab ini. Kalau matanya dari Al-Ghazali sangat pendek berkaitan dengan pakaian, tapi Imam An-Nawawi banyak berikan komentar mengenai tentang niatnya memakai pakaian itu pada prinsipnya adalah ya sekali lagi untuk menutup aurat karena itu fungsi utama. Yang kedua niatnya sebagai ya kelihatan indah ya, nyaman, baik. Jadi penampilan juga tetap harus dijaga. Tapi yang penting jangan berlebih-lebihan ya. Baik kita laki-laki terutama ya perempuan ya, jangan sampai mengundang dan mendorong orang lain salah paham ya, apalagi mengandung fitnah. Yang kedua ya diusahakan selalu juga membaca doa ya, baca doa supaya betul-betul pakaian yang kita pakai ini ada nilai keberkahan ya. Kan berkah itu artinya kebaikan mengalir. Jadi kalau pakaian kita beli sudah sangat mahal tapi justru tidak mengandung nilai, kan rugi. Pakaian sederhana tapi nilai kebaikannya mengalir, kan itu namanya berkah. Ada berkah ya. Nah, saya kira ini ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon semoga hati, jiwa dan pikiran kita selalu ditata oleh Allah sehingga mulai dari bangun tidur sampai kita memakai pakaian selalu terjaga sehingga semuanya bernilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah dan juga menjadi baik di sisi mata sesama manusia. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.